Nikmati aja, enggak usah bangun yang sedang berurusan pribadi dengan Tuhan. Nikmati bersama dengan Dia. Saya akan baca dari Kejadian 1 ayat yang kedua. Di dalam Alkitab ada yang namanya, Bapak Ibu yang bisa mendengarkan, yang lain yang sedang dilawat. Selamat datang Ibu Titi, Bapak. Di tempat ini yang ngatur Roh Kudus, bukan saya. Jadi kami ngikutin apa yang Roh Kudus mau, karena Dia sebenarnya yang punya gerejanya. Di banyak tempat kita membatasi Roh Kudus, nanti kamu kalau firman aja ya, bagian lain itu kami yang ngatur ya, menentukan kapan mulainya, kapan selesainya. Kejadian 1 ayat yang kedua, bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudera raya, dan Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudera raya, dan Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Di Alkitab berkali-kali, setiap kali satu kata itu pertama kali diucapkan atau muncul, di situ itu tempat yang penting. Dan pertama kali di dalam Alkitab, Roh Allah ini munculnya di Kejadian 1 ayat yang kedua. Apa yang dilakukan Roh Allah? Dia melayang-layang, ya kan? Melayang-layang dalam bahasa Indonesia. Tidak terlalu jelas mungkin. Tapi dalam terjemahan-terjemahan lain, ya kan, dikatakan dia itu bergerak seperti seekor burung yang sedang mengerami anaknya, mengerami telurnya. Jadi telur itu kalau dia tidak dierami, tidak diberi suhu tertentu, induknya tidak ada di atasnya dalam waktu tertentu, ya dia akan tetap jadi telur. Nah, apa yang dierami oleh Roh Allah? Bumi yang belum berbentuk dan kosong. Bahasa Ibraninya itu tohu dan bohu. Itu satu kata yang artinya hampir sama. Kalau disebelahin sama itu artinya kacau banget, kosong banget, berantakan, tidak ada bentuknya. Kekacauan, kebingungan, kehancuran, kekosongan, tidak punya bentuk, sia-sia, tidak berarti, tidak ada apa-apanya, sampah, tempat sampah, kira-kira begitu. Bumi ini kayak jadi tempat sampah. Timbunan puing-puing, berantakan, kacau, tidak berbentuk, tidak ada maknanya, tidak ada artinya. Di tempat-tempat di mana kosong, tidak berbentuk, tidak bermakna, tidak ada artinya, seperti tempat tumpukan sampah. Termasuk ada bagian-bagian dari hidup kita yang seperti itu. Yang tadinya puing-puing, berantakan, kosong, tidak punya bentuk, tidak punya makna. Bagian-bagian yang kita nggak tahu kenapa itu dulu terjadi. Yang mungkin di luar pilihan kita untuk bisa itu terjadi dalam hidup kita. Ada yang pernah dilecehkan, ada yang pernah dibully, ada yang pernah ditolak, ada yang pernah mengalami kekerasan, fisik, emosional, seksual, macam-macam. Dan itu kalau kita disuruh memilih, saya tidak akan pernah mau mengalami itu. Tapi itu keadaannya tidak berbentuk dan kosong. Kacau balau, berantakan, ya kan? Hancur, bingung, sia-sia, tidak berarti. Seperti tempat pembuangan sampah, sisa-sisa, semua yang udah nggak dipakai, ya kan? Sampah itu kan karena semua yang berguna sudah kita pakai, sisanya kita taruh di situ. Dan di tempat seperti itu, tadi saya baru dijelasin, menarik sekali. Waktu saya sambil sini tadi menikmati Tuhan hadir di tengah-tengah kita, Roh Kudus melawat. Gelap gulita menutupi samudera raya. Ya. Jadi kegelapan ini bukan karena tidak ada cahaya, tapi ini gelap karena sifat dari kuasa kegelapan itu. Sebentar, saya catat tadi. Kejahatan, seperti ketidakberuntungan, kesialan, kematian gitu ya. Kegelapan ini bukan hanya gelap, nggak ada lampu.
gelap tidak ada sinar matahari, gelap tidak ada cahaya. Bukan. Ini sifat. Siapa yang punya sifat evil seperti itu, jahat? Si jahat, iblis. Dia bukan hanya menutupi samudera raya. Ini bahasa Ibraninya itu seperti wajahnya menghadap kepada samudera raya. Jadi bumi ini ditutupi oleh air, ya kan? Dalamnya kacau balau, berantakan semua. Dengan itu, wajah kegelapan itu menghadap ke situ. Wajah kegelapan menghadap ke situ. Wajah iblis itu selalu tertuju kepada setiap kekacauan, kekosongan, ketidakberartian, yang sia-sia, yang jadi sampah. Wajahnya itu menghadap ke situ. Coba saya ajak baca ayat ini, nanti langsung ngerti. Coba buka dulu sekarang bersama dengan saya. Bilangan 6, 23 sampai 27. Bilangan 6, 23 sampai 27. Yang lain yang masih berbaring, jangan buru-buru bangun. Kalau Tuhan masih bicara, melawat, nikmati aja, enggak apa-apa. Bilangan 6, 23 sampai 27. Saya baca. Berbicaralah kepada Harun dan anak-anaknya. Beginilah harus kamu memberkati orang Israel. Katakanlah kepada mereka, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Jadi ini caranya memberkati ya. Kamu bilang, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Ya, ayat 25. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Ayat 26. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Jadi kenapa kalau kita mau menghadapi kutuk itu, berkat itu, Tuhan menghadapkan wajahnya. Karena kutuk, kekacauan, kekosongan, segala keadaan yang tidak berbentuk, kosong, tidak ada artinya, tempat sampah itu tadi, kuasa kegelapan iblis sedang menghadapkan wajahnya ke situ. Gitu loh. Makanya kita tidak bisa menghadapi kekosongan, kekacauan, kegelapan, itu semua dengan kekuatan kita sendiri, kecuali dengan Tuhan. Waktu dia menghadapkan wajahnya kepada itu semua, waktu kegelapan menghadapkan wajahnya, ya kan? Itu kutuk. Gitu loh. Makanya semua jadi tidak berbentuk dan kosong. Di mana dia menghadapkan wajahnya, di situ tidak berbentuk dan kosong. Dia mengcover, menutupi. Makanya untuk memecah itu, Roh Allah harus melayang-layang dulu. Roh Allah harus melayang-layang mengerami, supaya cangkang yang keras itu, yang di dalamnya ada potensi kehidupan yang besar, tapi dia tidak bisa keluar sebelum dierami oleh Roh Allah itu melayang-layang di atasnya. Dan waktu Roh Allah itu melayang-layang, sampai beberapa waktu, mengerami, lalu, baca Kejadian 1 lagi. Ayat yang ke-2, baca, saya baca ya. Dan Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air, tempat di mana gelap gulita itu menghadapkan wajahnya, tempat di mana kuasa kegelapan, iblis itu sedang menghadapkan wajahnya, melepaskan kutuknya. Berfirmanlah Allah, jadilah terang. Lalu terang itu jadi. Kenapa banyak firman kita dengar tidak terjadi dalam hidup kita? Karena Roh Allah belum mengerami terlebih dahulu. Masih kayak ada cangkangnya, meskipun ada potensi kehidupan di dalamnya, untuk menetas menjadi seekor anak ayam, anak Raja Wali, apapun itu. Tapi ada kehidupan di dalamnya yang harus dierami, dikelilingi. Roh Allah harus menyelimuti, melayang-layang di atasnya, hovering, brooding, incubate, itu ya. Kalau ada bayi yang lahir prematur sebelum waktunya, di rumah sakit dia dimasukkan ke dalam satu alat namanya inkubator. Supaya meskipun dia udah keluar, walaupun baru 7 bulan, 6,5 bulan, tapi dia kembali diberi tempat dalam keadaan, suhu, suasana, perasaan, seperti tetap di dalam kandungan ibunya. Itu artinya dierami sampai menetas. Roh Kudus mengerami kita. Waktu kita sedang dijamah, ada yang tertawa, ada yang rebah, ada yang menangis, ada yang macam-macam dibawa kemana, itu kita sedang dierami. Dia sedang mengerami kita, dan dia paling tahu bagian-bagian yang dierami yang apa? Yang ada kekacauan, yang ada kegagalan, yang ada kesia-siaan, yang ada keputusasaan, yang ada sampahnya,
yang ada kehancurannya, yang ada yang tidak berbentuk di situ, yang ada yang kita belum tahu kenapa kok ini harus terjadi dalam hidupku. Sepertinya semua kosong, tidak berbentuk, nggak ngerti. Dia melayang-layang di situ, dia mengerami di situ. Kenapa? Karena di bagian-bagian itulah kuasa kegelapan itu menghadapkan wajahnya. Kalau Tuhan menghadapkan wajahnya itu berarti berkat. Tapi kalau setan menghadapkan wajahnya, kutuk. Dan kenapa seringkali kita tidak lepas, tidak menang atas kutuk, atas kehidupan kita? Karena kita tidak membiarkan Roh Allah melayang-layang. Kita terima berkat, kita dengar firman berkali-kali, tapi tidak pernah ada Roh Allah melayang-layang terlebih dahulu mengerami kita. Tidak cukup kita dierami oleh Roh Kudus sampai ketika dia cukup firman itu berkata, jadilah terang, baru terang itu jadi. Makanya banyak firman lewat di hidup kita. Tidak menghasilkan apa-apa. Karena tidak terlebih dahulu dierami oleh Roh Allah. Hanya jadi kata-kata, informasi, pengetahuan, tapi tidak melahirkan sesuatu. Tidak ada yang berubah di situ, tidak ada yang diciptakan, tidak ada yang baru di hidup kita. Karena kita belum cukup dierami oleh Roh Allah. Dan pertama kali Roh Allah muncul di dalam firman, Kejadian 1 ayat 2, dia mengerami. Seperti seekor induk sedang mengerami telurnya sampai menetas. Melayang-layang itu lembut, 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 mengalir. Seperti ketika Roh Kudus turun ke atas Maria. Dan kemudian dia mengandung. Dia turun ke atasnya. Dia turun ke atasnya. Kembali lagi bilangan 6 tadi, 23 sampai 27, sebentar. Bilangan 6, 23 sampai 27. Ya. Ini cara memberkati. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Disinari dengan apa? Wajahnya. Diberi kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Demikianlah harus mereka meletakkan namaku atas orang Israel, maka aku akan memberkati mereka. Bagaimana cara memberkati? Membiarkan Tuhan menghadapkan wajahnya kepada kita. Bagaimana cara Tuhan menghadapkan wajahnya kepada kita? Di bagian-bagian itu, undang, izinkan Roh Kudus melayang-layang. Di bagian-bagian hidup kita, ingatan, memori, apapun, gitu ya. Tapi nanti setelah kamu diberesin semua, masih ada bagian-bagian lain yang kita andalkan meskipun itu dari Tuhan. Kekuatan kita, kepandaian kita, kekayaan kita, kehebatan kita, hubungan kita, orang-orang yang kita kenal, semua yang kita andalkan ketika mengalami sesuatu, ya kan? Orang kalau uangnya banyak, punya asuransi, punya orang yang dikenal, punya itu, menghadapi sesuatu, biasanya tidak berdoa, nggak tanya Tuhan. Tanya kenalannya, tanya pengacaranya, tanya konsultannya, tanya itu semua, tidak tanya Tuhan. Itu. Baru nanti setelah itu semua tidak ada, tidak bisa mentok, jalan terakhir, tanya Tuhan. Bagaimana mungkin kita menghadapi sesuatu yang sedang iblis menghadapkan wajahnya ke situ? Menghadapkan wajah itu fokus ke situ, dia ngeliatin ke situ. Dan waktu iblis menghadapkan wajahnya pada sesuatu, dia ditutupi, di cover, diselimuti, dibungkus oleh kegelapan. Ada bagian-bagian dari hidup kita, tidak usah kita hadapi sendiri. Persilahkan Roh Kudus melayang-layang di situ. Undang Roh Kudus untuk mengerami bagian-bagian itu. Ada yang kita tidak tahu di mana sih ini. Ini ada apa kok ini gagal terus. Ada apa kok di sini masalah terus. Roh Kudus, silahkan engkau erami ini loh. Bagian ini, emosiku Roh Kudus. Pikiranku Roh Kudus. Ingatanku Roh Kudus. Kemarahanku Roh Kudus. Temperamenku Roh Kudus. Ketidaksabaranku Roh Kudus. Kemarahanku Roh Kudus. Nafsuku Roh Kudus. Ambisiku Roh Kudus. Oh semua masuk di situ Roh Kudus. Luka-lukaku Roh Kudus, traumaku, intimidasiku, ketakutanku, kekecewaanku, luka-lukaku, ketakutanku, kekhawatiranku, masuk Roh Kudus. Erami
Rami, 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 Rami. Nanti begitu dia bilang, kasih satu firman, ingatkan, langsung perkatakan, langsung jadi. Berubah tempat itu. Karena sudah pecah, retak, sudah Roh Kudus sudah mengerami. Ya. Dan itu pembalikannya adalah Roh Kudus mengerami dan kita perkatakan berkat atas tempat-tempat itu. Karena Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Yang diberi dua dengan wajahnya, kasih karunia dan damai sejahtera. Kasih karunia, pemberian dari Dia, bukan karena kebaikan kita, bukan karena kita layak, bukan karena kita berhak, bukan karena kita mampu, tapi karena Dia mau memberi. Damai sejahtera yang diberikan Tuhan bukan seperti damai sejahtera yang diberikan oleh dunia. Damai sejahtera yang diberikan oleh Tuhan itu shalom, memang cukup, ya kan, berlimpah, tapi juga utuh, berarti pulih. Waktu Dia menghadapkan wajahnya, yang tadi pecah jadi sambung, yang tadi kosong jadi isi, yang tadi hancur dibentuk kembali, yang tadi tempat sampah bisa didaur ulang sama Tuhan, apapun, gitu ya. Masih ingat saya pernah cerita satu seni dari Jepang namanya kintsugi. Barang dari keramik, dari tanah liat, piring, gelas, guci, kalau pecah itu ditambal ulang, tapi nambalnya dengan emas. Jadi kalau tadinya cuma keramik tanah liat, setelah pecah jadi tambah mahal. Karena yang buat nambal itu emas. Gitu. Nah apalagi kalau yang nambal kita itu Tuhan. Gitu. Dia menambal dengan rohnya, Dia mengutuhkan. Damai sejahtera itu wholeness, utuh, pulih, balik, gitu loh. Pulih itu, dan kalau Tuhan memulihkan itu tidak hanya -3 jadi 0, bukan. Tuhan memulihkan tuh -3 jadi +200, gitu loh. Selalu lebih, ya kan? Tidak ada makanan kurang, ya kan? Adanya cuma 5 roti, 2 ikan. Waktu diserahkan pada Tuhan, sisanya lebih banyak daripada awalnya. Padahal tadinya kurang. Bisa buat memberi makan 5.000 laki-laki, kemungkinan perempuannya 5.000, anak-anaknya bisa 2.000, bisa 5.000, mungkin itu 12.000 sampai 15.000. Tapi katanya orang Israel anaknya banyak. Kalau anaknya 5, itu hitung sendiri, ya kan? Tapi sisanya 12 keranjang. Lebih banyak daripada modalnya 5 roti dan 2 ikan. Padahal tadi kurang. Mau makan, mau pakai uang 200 dinar aja juga tidak akan cukup. Tapi waktu Tuhan memberikan berkat-Nya, tidak hanya pas, tidak hanya cukup, tapi bahkan berlimpah dan ada sisanya. Nah makanya bagian kita adalah invite, welcome, persilahkan. Karena Roh Kudus pribadi, Dia lembut, Dia gentle. Saya bilang kemarin, Dia bisa dipadamkan, Dia bisa didukakan. Dia bisa, ya 2 itu aja dulu. Dia bisa didukakan dan Dia bisa dipadamkan. Waktu kita tidak menyambut. Waktu kita lebih memilih untuk, aduh nanti kalau begini apa kata orang. Kalau begini nanti, aduh aku malu dan begitu. Nah kita lebih memilih itu dibandingkan dengan keutuhan, kesembuhan, berkat dari Tuhan. Kita ngatur caranya, tadi saya cerita waktu di mobil, kalau kita pergi ke dokter, dokter saya mau sembuh, ya, tapi obatnya nggak usah banyak-banyak ya, cukup 2 hari aja ya, minumnya sehari sekali ya, kita yang ngatur gitu. Nah dokternya bilang, yang ngobatin kamu atau saya? Gitu. Kalau dia sedang ngobatin, sedang rest, sedang berbaring, dilawat, itu seperti sedang di meja operasi, ada bagian-bagian. Kalau kalian udah dengerin kemarin, beberapa anak yang udah kirim kesaksian itu, ada yang dibawa ke taman, ada yang dibawa jalan-jalan, ada yang dibawa main ayunan, ada yang dibawa lari-lari ke padang rumput, macam-macam semuanya. Dan itu Tuhan sedang memulihkan tuh. Ada trauma-trauma di masa kecil, ada luka, ada fatherless, ada pengalaman yang tidak pernah dia punya dengan bapaknya. Tapi waktu Tuhan hadir, Dia memeluk, Dia mengajak bermain, bawa kesegaran, macam-macam. Itu memulihkan sangat banyak kesedihan, luka, ketakutan, trauma yang nanti kalau numpuk terus, bayangkan bagaimana. Banyak orang dipulihkan nanti baru usia-usia
sudah banyak, sudah ini semua dilawat. Tapi kalau sejak kecil, sejak remaja, sejak usia SMP mereka sudah dilawat Tuhan seperti itu. Bayangkan generasi seperti apa yang akan Tuhan bangkitkan. Ya kan? Di usia seperti itu mereka udah bisa ngomong begitu, cerita pengalaman dengan Tuhan. Dilawat Tuhan, dibawa begini. Ya kan? Luar biasa Tuhan. Berkat Tuhan selalu lebih besar daripada setiap dosa, pelanggaran, kehancuran. Anugerah selalu lebih besar dari itu semua. Makanya minta Roh Kudus mengerami. Roh Kudus rami. Invite aja setiap kali, rami aku Tuhan. Tadi saya setelah dapat ini langsung saya berbaring ngambil Roh Kudus rami aku. Bagian mana aku enggak tahu, ada yang aku enggak tahu, tapi ada yang aku tahu. Rami Roh Kudus. Rami Roh Kudus. Melayang-layang, rami aku Roh Kudus. Terus di bagian-bagian itu Roh Kudus. Bahkan semua yang lain Roh Kudus. Rami Roh Kudus. Rami. Hadapkan wajahmu kepadaku. Lepaskan berkat-Mu atas hidupku, kasih karunia dan damai sejahtera. Hadapkan wajah-Mu kepadaku. Ingat, di mana ada kegelapan, di mana ada kehancuran, di mana ada kekosongan, di mana ada kesia-siaan. Karena iblis, si jahat, kegelapan itu sedang menghadapkan wajahnya ke situ. Undang Roh Kudus melayang-layang. Undang Roh Kudus menginkubasi. Undang Roh Kudus. Jadi waktu kita diinkubasi kayak dimasukin ke inkubator seperti sedang dimasukkan ke dalam kandungan rahim. Kalau ayam kan telur kan di luar kan, jadi dia duduk di situ. Kemarin saya lihat video orang masang kamera di dalam satu kotak tempat di mana seekor burung lagi bikin sarangnya. Dia bikin ngambil ini daun cemara, ngambil itu kasih burungnya terus, kasih bulunya masuk lagi sampai sekian lama 2 minggu lebih. Ternyata setelah itu dia bertelur, terus dia ke situ terus lama geser bolak-balik sampai menetas. Satu menetas, cari cacing, cari apa, disuapin. Tapi terus dia di situ sampai apa? Menetas. Terus Roh Kudus, itu ya. Terus sampai menetas. Bagian-bagian kita yang apa? Ya itu dulu, yang gelap, yang kosong, yang sia-sia. Nah nanti ada banyak orang sudah mencapai puncak dari kehidupannya. Terkenal, kaya, dikagumi orang. Tapi juga merasa kosong. Di situ undang lagi. Gitu loh. Banyak orang merasa, oh enggak kok. Gitu. Saya udah punya semuanya kok. Gitu. Nanti akhirnya orang akan ngerti bahwa itu kosong. Dan di situ undang. Persilakan. Dan setelah yang tidak berbentuk kosong, Tuhan tidak berhenti di situ loh. Tidak berhenti, tidak berbentuk kosong. Terus udah gitu. Bukan. Yang tidak berbentuk kosong diciptakan, diperkatakan dengan apa? Firman. Semua cara Tuhan membentuk firman. Kecuali manusia dengan tangannya. Karena diciptakan segambar dan serupa. Supaya manusia yang segambar serupa itu nanti, ya kan? Gini, Tuhan bikin, ya kan? Dibikin itu semua. Lalu Tuhan bikin namanya Taman Eden. Berarti bagian lain dari dunia itu masih berantakan. Saya ngajar kemarin di kelas misi. Tahu bedanya hutan dengan taman? Saya cerita kemarin. Saya diceritain Bapak Pendeta Obaja Tanto tahun 2006 waktu saya nulis tesis dan wawancara dengan beliau. Beliau pergi ke Nigeria, ke tempat Pendeta David Oyedepo, dan cerita, Roni, kamu tahu bedanya taman dengan hutan? Oh tahu Pak. Itu. Waktu saya mendarat di Nigeria, tahun 2004 atau 2005 beliau bilang, dari bandara sampai ke kompleksnya mereka seperti hutan. Begitu masuk pintu gerbangnya seperti taman. Hutan tahu ya, ada pohon memang, ada batu, ada binatang, tapi semuanya tidak tertata, tumbuh semuanya sembarang itu. Tapi taman itu diatur. Dan jalannya, di sini bunga, di sini apa, di sini batu, di sini air mancur, situ semua dikelola, dirawat. Kalau begitu taman tidak dirawat, jadi hutan. Makanya diberi Taman Eden, dikasih prototipe, dikasih contoh, manusia karena dia diberi kuasa, tidak semua Tuhan membuat itu. Satu potong Taman Eden, lalu diberkati,
disuruh untuk memakai kuasa perkataan itu, otoritas yang sama seperti yang Tuhan lakukan terhadap yang belum berbentuk kosong. Menguasai, berkuasa, mengelola, taklukkanlah bumi. Jadi Taman Eden dari satu potong sampai jadi bumi penuh. Tapi ternyata sampai di situ aja dulu. Adam dan Hawa memilih untuk menyerahkan otoritas itu kepada iblis. Makanya Tuhan Yesus harus bayar. Karena yang buat dosa adalah manusia, maka yang bayar harus manusia. Makanya dia jadi manusia, mati waktu dia mati, masuk ke dalam alam maut. Kuncinya diambil lagi. Makanya dia bangkit dan dia bilang, segala kuasa sudah diberikan kepadaku. Matius 28 ayat 17, tidak usah dibuka. 17 atau 18. Dan kemudian, karena itu aku berkata kepadamu, pergi sekarang, jadikan semua bangsa muridku. Dari 12 diutus untuk ke seluruh bumi. Sama seperti Adam dan Hawa dari 2 diutus untuk seluruh bumi. Gitu loh. Dasarnya apa? Otoritas yang dari Tuhan. Nah, kita diberi otoritas. Di mana? Di perkataan kita. Di mulut kita. Cuman memang levelnya beda-beda. Ya kan? Ya dong. Levelnya beda-beda. Yang memberi perintah jenderal dengan kopral ya beda. Gitu. Kapten bisa memberi perintah kepada anggota di bawah peletonnya. Tapi tidak lebih dari itu. Sampai kapan dia punya otoritas ketika dia menundukkan diri di bawah otoritas. Ingat, perwira Romawi itu, dia bilang apa? Tuhan, aku a man under authority. Aku ini orang di bawah otoritas. Ada orang dengan pangkat di atasku dan ada orang dengan pangkat di bawahku. Karena aku tunduk pada orang yang punya pangkat di atasku, maka kalau aku perintahkan pada orang yang punya pangkat di bawahku, dia bertindak. Firman Tuhan bilang apa? Tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis. Nah, kalau kamu tidak tunduk pada Allah, lawan iblis sendiri, kamu dikejar-kejar kayak anak-anak Skewa. Ya kan? Anak-anak Skewa itu imam Yahudi, tidak kenal Tuhan Yesus. Lihat orang-orang, enak ya. Musir-musir setan bisa pergi ya. Punya, doain orang sakit bisa sembuh ya. Oh, kita pakai nih. Kayaknya tuh kalau doain pakai nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus dikejar balik, dilecehkan sama setannya. Gitu. Sampai mereka telanjang dengan itu semua. Luka-luka. Kenapa? Wong kamu tidak tunduk di bawah otoritas. Kamu harus ada di bawah otoritas siapa? Tuhan. Gitu loh. Kamu tunduk kepada Tuhan. Ikuti kehendak Tuhan, dia jadi raja bukan hanya juru selamat dalam hidupmu, dia jadi Tuhan yang punya hak penuh dalam hidupmu. Kamu perintahkan hujan berhenti, kamu perintahkan sawi tumbuh, kamu perintahkan macam-macam ya terjadi. Gitu. Karena kamu a man under authority. Supaya otoritas kuasa firman itu bekerja, kamu harus tunduk di bawah dia. Nanti bukan kamu berkatakan, orang yang sudah tunduk dia tidak akan ngomong sendiri dari dirinya. Seperti Tuhan Yesus. Dia hanya ngomong apa yang Bapaknya taruh. Bukan terus sembarangan kamu tuting-tuting, kamu perintahkan semua, bukan. Kamu bergerak itu dengan pimpinan Roh Kudus. Sama seperti Tuhan Yesus, meskipun dia bisa melakukan itu semua. Waktu Maria berkata kepadanya supaya mengubah air, supaya menyediakan anggur. Dia bilang, waktuku belum tiba. Sekalipun dia bisa melakukan itu semua, dia nunggu kapan? 30 tahun. Tetap di bawah asuhan orang tuanya sampai apa? Waktunya tiba. Itu aja. Itu. Jadi otoritas tidak digunakan sembarangan. Otoritas dilakukan untuk diberikan untuk kita melakukan kehendak Tuhan di atas muka bumi ini. Mendatangkan kerajaan Allah di atas muka bumi. Menjadikan bumi seperti surga. Itu aja. Di surga kehendaknya jadi. Dia raja, namanya dimuliakan. Di bumi, namanya dihujat. Makanya ada firman apa? Perintah Tuhan, jangan sembarangan menyebut nama Tuhan Allahmu. Karena orang sembarangan aja. Kamu lihat film-film Hollywood kan? Kalau ngumpat, Jesus. Ngumpat itu pakai nama Tuhan Yesus itu. Bayangin. Bukan latah lagi, sengaja itu melecehkan, merendahkan, menghina. Apa sih nama Yesus? Kalau kamu begitu, kamu ngusir setan pakai nama Yesus, ya nggak berlaku. Orang tertawa-tertawa, mengolok-olok, orang ketika dilawat Roh Kudus, pekerjaan Roh Kudus, ya kan? Ada orang tertawa berbahasa roh di dalam hati, apa sih kayak orang gila, kayak orang bodoh? Kamu nggak akan ngalami. Waktu ada orang bikin kue,
Terus kamu dihidangkan, kamu nggak tahu, kue apa ya gini apa-apa. Kamu sedang menghina siapa? Kuenya atau orang yang bikin? Orang yang bikin. Jadi kadang kita nggak tahu, punya hati kayak Maria. Waktu Roh Kudus turun dia belum ngerti, tapi dia simpan dalam hati. Jangan kayak Sakaria, imam, posisinya tinggi, senior, usianya udah banyak, tapi nggak ngerti dia. Waktu malaikat datang, bagaimana mungkin terjadi? Maria tanya yang sama, bagaimana mungkin ini terjadi? Tapi Sakaria jadi bisu, Maria malah dapat favor Tuhan. Apa yang membedakan? Di hati. Seringkali kita nggak ngerti cara Tuhan kerja. Wong dia Tuhan kok, ya kan? Kok kita batasi kalau Tuhan kerja harus gini ya? Nah, dia Tuhan apa tukangmu? Kalau kamu mandornya dia tukangmu, kamu atur dia cara kerjanya. Kamu bisa marahin. Dia Tuhan. Bebas dia bekerja. Dia bisa menciptakan ini semua. Jalan seorang bayi dalam kandungan, bagaimana dia tercipta menjadi itu semua aja, kata firman tidak bisa kita pahami kok. Apalagi cara kerjanya Roh. Gitu. Kita nggak bisa ngerti. Gitu loh. Coba Yohanes, bagaimana ketika Tuhan Yesus ngobrol dengan Nikodemus. Yohanes 3. Ayat 8. Yuk baca bersama. Yohanes 3 ayat 8, 2, 3. Angin bertiup kemana ia mau dan engkau mendengar bunyinya. Tetapi engkau tidak tahu dari mana ia datang atau kemana. Demikian halnya dengan tiap-tiap orang yang lahir. Jadi angin itu, roh itu juga angin. Gitu. Ruah dalam bahasa Ibrani dan pneuma dalam bahasa Yunani sama-sama artinya. Bisa diterjemahkan roh, bisa diterjemahkan angin. Coba, roh bertiup kemana ia mau. Dan kau dengar bunyinya. Tapi engkau tidak tahu dari mana ia datang atau kemana ia pergi. Sama seperti ada angin kan. Kita rasakan hembusannya. Tapi kita nggak tahu dia dari mana ini. Muter dari sana atau terus habis ini anginnya kemana. Nggak tahu karena kita nggak lihat. Tapi kita bisa rasakan. Begitu juga roh. Dan ini yang menarik. Demikian halnya dengan tiap-tiap orang yang lahir dari roh. Nah kalau kita juga lahir dari roh, sudah dilahirkan kembali. Bukan hanya lahir dari ibu kita. Ya kan? Tidak ada kan yang lahir dari bapaknya di sini? Semua lahir dari ibunya kan? Berarti lahir dari ibunya itu manusia. Daging. Pikiran, perasaan, kehendak. Gitu. Tapi sekarang setelah kamu percaya Tuhan Yesus, rohmu dihidupkan. Kamu bergeraknya bukan lagi hanya ngikutin pikiran, perasaan, kehendak, dan keinginan-keinginan tubuhmu. Kamu harusnya ngikutin roh. Dan roh itu bergeraknya terserah dia. Kamu bisa merasakan tapi kamu nggak tahu. Dari mana mau kemana, ikutin aja. Gitu loh. Ikutin aja. Itu cara orang yang sudah lahir dari roh. Gitu. Karena begitulah cara bergeraknya roh. Gitu. Kamu belajar aja ngikutin dia yang melahirkan kita. Makanya tadi gambarannya apa? Dierami, dikandung, sampai menetas. Karena dia yang melahirkan. Tanya sekarang, ikutin bagaimana cara bergeraknya, bagaimana caranya. Karena itulah cara orang yang lahir dari roh. Banyak orang Kristen sudah lahir baru, sudah lahir dari roh, tapi cara hidupnya tidak ngikutin roh. Gitu loh. Makanya sama aja. Dia tidak ada perubahan-perubahan dalam hidupnya, biasa, bisa diprediksi hidupnya. Karena kalau ngikutin ini, Nikodemus ini ahli Taurat, orang Farisi, senior, tapi dia nggak ngerti bagaimana dilahirkan kembali, bagaimana dilahirkan dari roh. Ayat 9, Nikodemus menjawab, katanya, bagaimana mungkin hal itu terjadi? Ayat 10, jawab Yesus, engkau adalah pengajar Israel, dan engkau tidak mengerti hal itu. Ayat 11, aku berkata kepadamu, sesungguhnya kami berkata-kata tentang apa yang kami ketahui, dan kami bersaksi tentang apa yang kami lihat, tapi kamu tidak menerima kesaksian kami. Ya, ini Tuhan Yesus masih ngomong hal yang bisa dibandingkan dengan di dunia ini. Kayak lahir,
Dilahirkan itu kayak dari ibu sama dari roh, kayak angin. Itu kan ada perbandingannya ya. Roh kayak angin, ada perbandingannya. Makanya kami ini bersaksi tentang yang kami lihat, tapi kamu tidak menerima. Kamu tidak percaya, ayat 12, waktu aku berkata-kata dengan kamu tentang hal duniawi. Bagaimana kamu akan percaya kalau aku berkata-kata dengan kamu tentang hal surgawi. Gitu. Kalau kamu diceritani Tuhan tentang hal duniawi aja nggak percaya. Tuhan kok cerita hal duniawi? Iya, ini ada perbandingannya di dunia. Angin, lahir, itu ada perbandingannya di dunia? Ada. Bagaimana dengan hal surgawi yang tidak ada perbandingannya di dunia? Yang kayak Rasul Paulus itu waktu dia diangkat ke tingkat ketiga dari surga, dia bilang ada hal yang tidak boleh diucapkan oleh manusia. Yang tidak boleh didengar dan diucapkan oleh manusia. Mana? Kok saya tidak dikasih tahu? Kok cuman Paulus? Kita dikasih tahu yang duniawi aja belum bisa ngerti kok sama Tuhan Yesus kok. Yang masih ada perbandingannya di dunia itu loh. Kalau saya ngajarin ya kan, Tuhan tuh kayak lautan. Kita itu datang bawa gelas, bawa ember, bawa galon, bawa gentong, bawa tandon, bawa kolam, bebas. Karena Tuhan tidak berkurang, kita boleh ngambil apa. Itu masih ada perbandingan di dunia kan. Itu. Musim, ada hal yang ditabur, nanti akan dituai. Itu semua. Ada perbandingannya nggak? Itu hal dunia. Gitu loh. Nanti ada yang nggak ada perbandingannya di dunia. Gitu. Gimana? Tangkap dulu yang masih bisa dijelasin dengan perbandingan-perbandingan yang ada di dunia ini. Dan alami. Nanti kamu akan semakin percaya, semakin ngerti, sekalipun Tuhan ngomong, kayak Maria tanya, bagaimana mungkin terjadi? Gadis 13-14 tahun belum menikah, kok mau punya anak? Bagaimana mungkin itu terjadi, kata Sarah. Perempuan 90 tahun sudah tidak mens bertahun-tahun, kok mau punya anak? Zakaria juga tanya yang sama. Bagaimana mungkin terjadi, tapi dengan pikirannya dan ketidakpercayaannya. Apa perkataan Tuhan? Bagi Allah tidak ada yang mustahil. Kalau dia mau, apapun bisa lah. Gitu. Debu aja, tanah jadi manusia kok. Ya kan? Bisa. Kalau dia mau. Nah, kita belajar kenal maunya Tuhan ini loh. Ya kan? Nah, kalau kamu belajar kenal maunya Tuhan, ikuti maunya Tuhan, banyak hal yang menurut manusia tidak akan mungkin terjadi. Gitu. Jangan Tuhan terus yang ngikutin maunya kita. Kita belajar kenal Tuhan. Apa sih? Gimana sih? Gimana? Nggak ngerti. Ikutin aja. Hembusan roh seperti hembusan angin. Kamu bisa rasa. Nggak lihat kan? Ya. Oh ini, ada ini. Sedang berembus. Kamu ada dorongan, ikutin. Ada tuntunan, ikutin. Ada yang seperti itu. Bergerak aja, ikutin. Itu. Makanya firman Tuhan juga ngomong gitu. Kamu jangan mabuk anggur ya, tapi kamu penuh roh. Orang tahu kan? Kalau ada orang mabuk jalan, pernah nggak? Saya lewat di gang kecil, nggak sampai 2 meter, nggak ada pilihan lain. Dari depan saya 2 orang lihat jalannya mabuk nih pasti. Terus mengambil keputusan. Berhenti, balik, belok ke rumah orang, jalan terus, atau gimana? Ya kan? Karena dari cara jalannya, dari cara ngomongnya, nanti kalau kamu mau semakin dekat, dari bau mulutnya, mabuk nih. Ada juga yang di terminal-terminal itu pura-pura. Cuman kumur-kumur, terus nanti pura-pura mabuk gitu ya, supaya bau alkohol untuk minta duit sama orang gitu. Tapi orang mabuk beneran, teman saya bilang, kita lihat, kata teman saya, mabuk beneran apa enggak gitu. Tenang aja, kalau mabuk beneran pasti menang kita. Ya gitu. Itu. Cuman kalau pura-pura lain. Saya masih umur 19 ya waktu itu. Pas kami belok ke kiri ke rumah satu kos-kosan teman, dia mau masuk ke situ. Kata teman saya, cuman setengah ini, tapi enggak apa-apa lah, kita lebih banyak katanya gitu. Bisa kita undang teman-teman kita gitu. Nah, kira-kira gitu. Tapi orang dari cara jalannya sempoyongan, ya kan? Cara ngomongnya orang mabuk, ya kan? Udah ngaco kan, cerita gitu-gitu. Baunya, ngerti gak? Kalau kamu berjalan dengan roh, kamu akan ngerti waktu roh itu ngomong. Kamu akan ngerti waktu ada orang lain juga jalan dengan roh. Kayaknya dia juga penuh dengan roh nih, dikuasai roh nih. Cara jalannya nggak lazim. Cara hidupnya tidak lazim. Ketemu Ibu Titi langsung ngerti ya Ibu. Buat apa bolak-balik dari Salatiga Jakarta setiap minggu? Kalau tidak ada sesuatu yang dari Tuhan itu nggak mungkin. Gitu loh. Begitu lihat cara hidupnya udah ngerti nih. Pasti bukan sekedar mengikuti pertimbangan-pertimbangan manusia.
Ya dong. Sebagai orang yang cara hidupnya sangat tidak mengikuti pertimbangan manusia, saya bisa ngerti, ya kan? Kalau kamu jalan ngikuti roh, kamu akan gampang kenali. Oh, ini dia juga, ini nih. Ya dong. Kalau jalanmu, ya semua orang juga begitu. Oh, saya nggak bilang aneh-aneh, bikinnya bukan, nggak usah, ikutin aja. Nanti dia akan ngomong, nanti dia akan nuntun. Dan waktu dituntun itu orang, kok kamu gitu, kok nggak ini? Ya nggak apa-apa. Banyak orang nggak bisa mengerti karena mereka tidak berjalan mengikuti roh. Angin berembus kemana dia mau. Dan kita yang dilahirkan dari angin itu, atau roh berembus kemana dia mau, dan kita yang dilahirkan dari roh itu, bergerak mengikuti hembusannya itu kemana. Gitu. Hembusan roh memang angin ada jalurnya gitu, ada jalannya. Nanti kilometer keberapa dia belok kiri, nggak ada kan. Angin itu bisa ke sini, muter, ada pohon dia muter gini, naik lagi, turun, balik. Angin, ngikutin roh kayak gitu. Gitu. Dan itu hidup orang yang mengikuti roh. Gitu. Ya. Dia, ingat, kita kembali ke yang utama, dia melayang-layang. Dia sedang mengerami. Dia sedang mengandung kita. Dia sedang ingin menetaskan bagian-bagian yang kepadanya iblis menghadapkan wajahnya. Kuasa kegelapan melemparkan kutuknya. Di situ. Dicengkeram, dibungkus. Bayangin. Kamu mau buka sendiri bungkusnya, enggak bisa. Roh Kudus yang mengerami sampai dia ada yang pecah, retak, dan kehidupan yang di dalamnya keluar. Dan setelah itu berkatakan berkat, ya kan? Hadapkan wajahmu Tuhan, biar turun kasih karunia, sinari Tuhan dengan wajahmu, ya kan? Kenapa kok berkat ini begitu omongannya? Kamu kan ngerti kan? Itu kan sering diucapkan pendeta setiap kali selesai kebaktian kan? Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu. Ngapain harus disinari dengan wajah Tuhan? Ngapain Tuhan harus menghadapkan wajahnya? Karena iblis sedang menghadapkan wajahnya kepada kekacauan, kehancuran, kekosongan di dalam hidup kita. Makanya diberi blessing itu supaya terjadi pembalikan keadaan. Dan setelah itu kosong, dibersihkan. Apa kata firman? Harus diisi. Diisinya dengan apa? Berkat. Banyak orang sudah dilayani pelepasan, di itu semua dirami. Sekarang perkatakan berkat, perkatakan firman, perkatakan janji, perkatakan semua yang dari Tuhan, yang kamu pernah didoakan, nubuatan, apapun itu, perkatakan terus. Sampai kapan? Jadi. Berkata, jadilah terang, terang itu jadi. Ada yang dikatakan Tuhan kepada hidup kita, lewat hamba Tuhan, lewat waktu kamu dilayani begini, tapi juga seperti Adam dan Hawa diberi tugas untuk merawat, mengelola taman itu, bagian mereka adalah memperkatakan untuk dirinya sendiri. Ya, kalau kamu sudah tahu, oh kamu punya luka, punya trauma di sini, ya jangan ngomong terus, tapi aku ini memang pahit kok, hidupku memang berat kok, ya jangan dong. Semua itu dipakai Tuhan untuk mendatangkan kebaikan. Semua itu jadi modal yang besar dalam hidupku. Semua itu akan dipakai Tuhan jadi fondasi untuk sesuatu yang lebih besar. Itu perkatakan terus. Tapi janji Tuhan ada dalam hidupku. Tapi rencana Tuhan lebih besar. Tapi rancangan Tuhan adalah damai sejahtera dan bukan kecelakaan. Manusia bisa mereka-rekakan yang jahat, tapi Tuhan bisa mengubahnya jadi kebaikan. Tuhan bisa mereka-rekakan ulang terus. Nah, bagaimana kamu bisa mengatakan itu kalau kamu tidak punya firman? Gitu loh. Gak bisa. Ya udah, selesai. Cuman hutang 300.000 lunas. Udah. Haus, minum, cukup. Padahal apa? Aku akan memberikan kepadamu air itu, dan kalau aku beri itu kepadamu, kamu tidak akan haus lagi. Terus akan keluar mata air kehidupan dari dalam dirimu. Bayangin, kamu haus, minum. Nah, segini udah lebih dari cukup, ya kan? 800 mili. Tapi waktu kamu haus, minta sama Tuhan. Minum yang diberi Tuhan, Roh Kudus itu kepada perempuan Samaria, berubah jadi apa? Mata air. Haus kok diberi mata air, itu loh Tuhan. Itu loh. Haus kan diberi air 1 gelas cukup kan? Haus diberi minum sama Tuhan, jadi mata air. Itu cara Tuhan memberi. Gitu loh. Jadi, oke. Oh, saya ngomong di sini gak sih? Waktu saya khotbah di CHC itu, saya bilang gitu. Ingat aja, gampang aja kamu pengen tahu apa rencana Tuhan dalam hidupmu.
Setan itu menginjak-injak kamu, mencuri dari hidupmu, menghancurkan dari hidupmu, dari keluargamu. 4 generasi di atasmu itu di mana? Paling banyak. Kawin cerai, berzina, istrinya 3, 4 itu semua. Tuhan mau pakai kamu untuk punya keluarga yang diberkati, bahagia, harmonis, memulihkan hidup banyak keluarga. Itu. Miskin, hutang, sampai ini semua. Oh iya Pak, semua di atas saya itu dulu kaya raya, keturunan bangsawan, raja, pengusaha. Tapi memang kata dunia kan sampai generasi ke-7 kan, kekayaan itu. Mungkin nenek kita generasi ke-8 gitu. Jadi udah langsung miskin gitu ya. Gitu. Enggak gitu. Maksudnya ngerti enggak? Itu berarti dicuri. Gitu loh. Dulu punya pabrik, bangkrut. Dulu punya ini, miskin. Dulu punya ini, gagal, punya ini semua, itu dicuri, gitu loh. Mungkin ada generasi di atas yang buat perjanjian dengan kuasa gelap supaya dia memperkaya diri dengan perjanjian itu. Itu tidak diberi oleh setan, itu diambil dari keturunan-keturunannya, diambil jatahnya ke situ, keturunannya itu sisa miskin, kayaknya situ. Berarti Tuhan mau memakaimu dengan kekayaan, berkat jasmani, untuk jadi berkat, jadi bendahara kerajaan surga. Itu loh. Kutuk kegagalan, kebodohan, kok enggak naik kelas terus, orang tuanya juga enggak lulus sekolah, cuman sampai ini semua, sampai itu semua, itu kamu harus ambil itu. Tuhan mau pakai kamu dengan kecerdasan, dengan hikmat, dengan kepandaian, dengan itu semua. Tapi bagaimana? Roh Kudus, rami ini loh, kemiskinanku ini loh, kebodohanku ini loh, kenajisanku ini loh, kegagalanku, rami Tuhan, rami terus. Netas perkatakan, ada kekudusan dari Tuhan melingkupi hidupku, ya kan? Ada kepandaian hikmat dari Tuhan, ada kekayaan berkat surgawi turun atas hidupku, ada keberhasilan jaminan dari Tuhan atas hidupku. Terus, kalau kamu nggak punya itu, ya cukup itu aja. Utangmu 3 juta ya dibayar Tuhan. Utangmu 50 juta ya dibayar Tuhan. Loh, haus saja. Kalau yang bayar Tuhan Yesus dikasih. Bukan cuma dikasih minum, bukan cuma kasih minum seminggu, dikasih galon. Bukan. Mata air. Mata air itu apa? Ngasih minum orang lain bisa. Bikin kolam renang bisa. Kolam pemancingan bisa. WC umum bisa. Air isi ulang bisa. Bisa. Yang diberi Tuhan itu loh. Dari mana? Dari, bahasa Inggrisnya, scarcity. Kekurangan. Yang lack. Yang kurang. Yang tidak ada. Kenali. Yang tidak ada di hidupmu. Kenali yang dicuri iblis dalam hidupmu. Kenali yang dihancurkan iblis dalam hidupmu. Kenali yang dibinasakan iblis dalam hidupmu. Ya kan? Itu. Haus kan kurang kan? Kurang minum kan? Berubah, diberi minum sama Tuhan. Jadi mata air. Kurang roti kan? Diberkati sama Tuhan. Beri makan semuanya kenyang. Sisa 12 keranjang. Loh, 12 keranjang ini kalau minta tolong Tuhan Yesus dinaikkan lagi. Bisa ngasih makan 1 kota. Ya kan? Itu loh. Bayangin. Loh, 5 roti sudah beri makan 5.000 orang laki-laki, 5.000 perempuan mungkin, 2.000, 3.000 anak-anak, 13-15.000 orang, masih sisa 12 keranjang. 5 roti, sisanya 12 keranjang. 12 keranjang orang udah senang itu masalahnya. 12 keranjang, oh luar biasa 12 keranjang ya, bisa jual roti lah nanti di pasar raya besok buat modal untuk nanti dapur umum atau kita bagi ke jalan. Jangan, 12 bakul itu, Tuhan, berkati lagi 12 bakul. Aku serahkan lagi Tuhan. Oh, itu loh. Tenang aja. Kasih karunia lebih besar daripada dosa dan pelanggaran. Ya, rencana Tuhan jauh lebih ajaib daripada setiap kuasa dan rencana si jahat. Tapi kamu harus ada bagianmu dan bagianku untuk melakukan itu. Seperti mandat yang diberi kepada Adam dan Hawa. Yang dibikinin itu Taman Eden di situ aja. Yang lainnya bagian mereka. Kamu sudah ngalamin begini, kamu jangan berhenti di kamu dong. Ya kan? Yang kakak-kakak megang adik-adik yang di sekolah-sekolah itu. Bagi ke mereka dan ajari mereka untuk bagi kepada orang lain. Gitu. Ajari mereka kekuranganmu apa. Yang tidak ada di hidupmu apa. Itulah yang Tuhan mau beri, bahkan berlipat kali ganda. Kamu haus saja diberi mata air. Wow. Ya kan? Jadi semakin banyak dicuri iblis, kalau kita ngerti, harusnya semakin bahagia. Oh, luar biasa nih, ya kan? Kamu tahu, dari mana mutiara dihasilkan? Dari sebutir pasir yang masuk ke dalam kerang mutiara.
Loh, kalau mutiara itu ini sakit, ini begini, wah ini menyakiti, ini melukai, pahit, omongannya keras, dia kejam, dia ini semua. Nanti dibungkus dengan ucapan syukur, dengan pengampunan, dengan berkat jadi sebutir mutiara. Kalau dia ngerti, aku ini kerang mutiara. Ayo tolong semua. Suruh aja maki-maki semuanya. Itu kayak pasir satu truk kan. Kita akan jadi produsen mutiara loh. Orang nggak bisa mikir begitu loh. Orang dikutuki, dimaki-maki, digosipin, diomongin yang jahat. Kalau kamu kerang mutiara, come. I will change. Aku akan bungkus itu jadi mutiara yang berharga. Setiap kutukan, makian, kata-kata apapun itu akan dibungkus berubah jadi mutiara. Itu. Tinggal kamu apa? Pahit ini semua, omongan gitu-gitu, aduh, gitu-gini semua. Dia aku lewat aja nggak mau tersenyum, gitu-gitu. Jadikan setiap kesakitan itu modal dibungkus dengan ucapan syukur, dengan berkat, dengan pengampunan, mutiara. Nanti kamu bilang, kalau bisa jangan cuma satu butir, satu truk gitu, ya kan? Pasir datang satu truk, keluar mutiara. Itu loh, ya. Itu cara melihatnya. Berhenti menyesali, meratapi nasib. Berhenti itu yang mau iblis terjadi dengan hidupmu. Memang ada kekosongan, memang ada kegelapan, memang ada tidak berbentuk, memang ada yang kosong, memang ada tidak berarti kamu belum ngerti. Roh Kudus, rami bagian itu. Roh Kudus, rami. Dan perkatakan berkat, janji Tuhan, pembalikan keadaan, firman atas semua itu. Sekarang Tuhan, hadapkan wajahmu kepadaku. Kasih karuniamu, damai sejahtera atas hidupku. Supaya semua kesakitan itu jadi kesaksian. Amin. Supaya semua bagian-bagian yang kosong itu diisi dengan penuh. Supaya semua bagian yang dicuri itu dikembalikan 7 kali lipat. Semua bagian yang mau dibinasakan oleh iblis itu akan jadi bukti kebesaran Tuhan dalam hidupku. Semua bagian yang kurang itu akan jadi kelimpahan yang besar dan memberi minum banyak orang. Datang lagi kepada Tuhan. Datang lagi kepada Tuhan. My best friend, Holy Spirit, KDP nyanyi.